Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifka Modiwa Daniasyam dengan NIM L021211074 dari kelas Dasar-Dasar AMDAL B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka acuan analisis mengenai dampak lingkungan atau KAMDAL tentang rencana pembangunan pelabuhan laut pengumpan regional di Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, AMDAL merupakan bagian studi kelayakan rencana kegiatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 dan 2012 telah melaksanakan penyusunan studi kelayakan pembangunan pelabuhan laut pengumpan regional di Jawa Barat bagian selatan, Rencana Induk dan Detail Engineering Design atau DID. Studi kelayakan ekonomis ini dilaksanakan dengan mengkaji kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemrakarsa. Dalam hal ini, pemrakarsa yakni Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembangunan pelabuhan laut pengumpan regional serta prediksi keuntungan secara ekonomis pada saat pelabuhan laut ini dioperasikan. Selain itu, dikaji pula mengenai penerapan teknologi yang sesuai untuk pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut pengumpan regional. Pada pengertiannya, pelabuhan adalah sebuah fasilitas di tepi laut atau pantai, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan dari kapal-kapal yang berlabuh, fasilitas kren dan gudang berpendingin, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yang rata-rata hanya memiliki satu pelabuhan di tiap 4.500 km. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan pelabuhan memiliki potensi yang besar di waktu yang akan datang. Rencana proyek pelabuhan laut pengumpan regional ini diawali dengan penentuan lokasi. Lokasi proyek berada di pinggir jalan utama yang merupakan jalan daerah wisata di Pelabuhan Ratu. Lokasi rencana dermaga merupakan areal tempat berdagang, tempat makan, dan pesisir pantai yang luas. Kondisi kelerengan areal darat hingga batas pantai terlihat cukup landai, yakni kurang dari 15%. Meskipun lokasi perairan terbuka, namun lokasi ini cukup terpengaruh gelombang, dikarenakan di muka lokasi dermaga berhadapan langsung dengan samudra. Luas lahan yang akan dibangun secara keseluruhan untuk fasilitas darat dan fasilitas laut adalah seluas kurang lebih 15,13 hektar. Batas-batas wilayah di daerah ini, di sebelah utara berbatasan dengan jalan raya dan hotel, di sebelah timur berbatasan dengan hotel, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Pesisir Citepus, dan di sebelah barat berbatasan dengan hotel dan pemukiman penduduk. Pada gambar ini ditampilkan tentang lokasi dari pembangunan pelabuhan laut pengumpan regional. Kemudian adalah rencana proyek. Rencana kegiatan pembangunan pelabuhan laut pengumpan regional di pesisir pantai Pelabuhan Ratu meliputi tahapan prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi atau tahap operasi. Pembangunan pelabuhan ini meliputi pembangunan dermaga, mercusuar, penahan gelombang, sarana dan prasarana pelabuhan, serta pembangunan jalan dan drainase menuju pelabuhan. Aktivitas proyek pada kegiatan pembangunan pelabuhan ini terdiri dari tahap prakonstruksi atau tahapan ini dilakukan sebelum dimulainya proses mendirikan bangunan. Yang kedua adalah tahap konstruksi, berisi proses perencanaan yang meliputi analisis tanah, perizinan, dan persiapan pekerjaan. Yang ketiga adalah tahap pasca konstruksi, berisi proses pengoperasian pelabuhan. Tahap pertama yakni tahap prakonstruksi. Tahap prakonstruksi pada pembangunan pelabuhan laut pengumpan regional ini terdiri dari survei lapangan dan perizinan, yakni pemrakarsa atau tim ahli AMDAL-nya melakukan survei terhadap daerah yang ingin dilakukan pembangunan proyek dan meminta perizinan mengenai pembangunan proyek tersebut. Kemudian yang kedua adalah pembebasan lahan, di mana pada pembebasan lahan ini
pemrakarsa membeli tanah dari masyarakat setempat yang akan dilakukan pembangunan proyek tersebut. Yang kedua adalah tahap konstruksi. Tahap konstruksi pada proyek pembangunan pelabuhan laut pengumpan regional ini terdiri atas 5 tahap, di mana yang pertama adalah mobilisasi tenaga kerja, konstruksi, dan pengoperasian base camp. Yang kedua, mobilisasi alat dan bahan. Yang ketiga, pematangan lahan. Yang keempat, pembangunan fasilitas laut. Dan yang kelima adalah pembangunan fasilitas dasar. Kemudian yang ketiga adalah tahap pasca konstruksi. Tahap pasca konstruksi di pelabuhan laut pengumpan regional ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, penerimaan tenaga kerja operasional, yaitu telah dibukanya lowongan kerja bagi penduduk pribumi maupun masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua adalah operasional fasilitas darat, contohnya adalah hotel di pelabuhan laut pengumpan regional. Yang ketiga adalah operasional fasilitas laut, pelabuhan laut pengumpan regional, yaitu telah dioperasikannya pelabuhan tersebut di mana kapal-kapal telah memuat barang-barang yang akan dibawa ke beberapa pelabuhan lainnya. Ini merupakan gambaran mengenai pelabuhan yang telah beroperasi, di mana banyaknya muatan yang terdapat pada kapal tersebut yang telah berlabuh di suatu pelabuhan. Faktor penentu dampak penting terdiri atas 5 faktor. Yang pertama adalah jumlah manusia yang terkena dampak, yang kedua adalah luas wilayah persebaran dampak, yang ketiga intensitas dan lamanya dampak tersebut berlangsung, yang keempat banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak, dan yang kelima adalah sifat berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Nah, pada slide ini terdiri beberapa gambar-gambar di mana adanya dampak negatif dibuatnya suatu pelabuhan. Misalnya yang pertama adalah penurunan kualitas udara. Pekerjaan proyek ini memberikan dampak buruk bagi udara. Kemudian yang kedua adalah banyaknya kendaraan yang menyebabkan peningkatan kebisingan. Yang ketiga adalah penurunan kualitas jalanan. Banyaknya jalan yang rusak karena kendaraan proyek yang keluar masuk. Selain itu, beberapa sampah berserakan di area pembangunan. Dan yang terakhir adalah air yang tercemar karena limbah dari pelabuhan tersebut. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai dampak negatif dari pembuatan pelabuhan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dampak positifnya. Yang pertama adalah tersedianya lapangan kerja baru. Pelabuhan ini menciptakan banyak lapangan kerja. Ini bisa membantu mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan standar hidup masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pendapatan pedagang. Aktivitas perdagangan yang dapat meningkat tersebut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat maupun perekonomian daerah. Yang ketiga adalah peningkatan wisatawan. Pelabuhan juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang bisa membantu meningkatkan industri pariwisata setempat. Dan yang keempat adalah pengembangan infrastruktur. Pembangunan pelabuhan biasanya diikuti dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas lainnya. Bagian ini merupakan para tim AMDAL yang bekerja untuk proyek pembangunan pelabuhan laut pengumpan regional. Yang pertama adalah Dr. Andes Sulaiman MT sebagai ketua tim. Kemudian Sarif Hidayatullah SSI sebagai anggota tim, Deina Handiana SSI sebagai anggota tim, Sinta Harlianti STMT sebagai ahli kimia dan fisik, Hafiz Ali SSIMT sebagai ahli oseanografi, Insinyur Dadang Zainal Abidin MT sebagai ahli geohidrologi, Insinyur Eka Nastiti Widiani sebagai ahli pengembangan wilayah, dan Heris Ristawan SKM sebagai ahli kesehatan masyarakat. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.